Dan Timnas Indonesia Putri menyambut laga kedua nanti akan dilaksanakan di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada malam ini. Ya, sebelumnya Timnas Putri kita menapak jalan yang mantap. Mereka menang melawan Timnas Kirgistan. Memang seru ya, tapi apalagi kalau nanti mampu menang di level Asia. Karena itu kita gali lagi dari pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan bagaimana peluang Timnas Putri kita nanti malam. Selamat pagi, Bung Ropan. Selamat pagi, Jason, Lori. Baik. Terima kasih Bung Ropan. Nanti malam kita bakal siap-siap nih melihat pertandingan lawan Pakistan. Seberapa besar kan tim putri kita nih? Kalau bicara peluang ya pasti kita kansnya lebih besar tentunya ya. Karena kita bermain di kandang dengan dukungan supporter kita. Secara kualitas juga kalau melihat memperbandingkan antara kita melawan Kirgistan dan mereka kalah dengan 8-0 dari Taiwan memang ada di atas. Tapi kan kita harus ingat juga dalam sepak bola itu kan segala sesuatu bisa terjadi. Artinya kita jangan terlalu overconfidence. Boleh percaya diri tetapi jangan berlebihan. Dan itu sudah diingatkan oleh Moji ya, Satoru Mochizuki kepada pemain-pemain ya. Kita tetap fokus untuk pertandingan ini karena dia melihat sebelum pertandingan kita lawan Kirgistan itu diawali dengan Pakistan lawan Taiwan dan dia tahu apa yang harus dilakukan oleh timnya. Jadi jangan menganggap remeh karena Pakistan juga punya organisasi permainan yang bagus. Secara individu juga mereka bagus. Serangan balik mereka juga oke. Dan ini diingatkan oleh Moji terhadap Safira Ika dan kawan-kawan. Jadi tidak boleh menganggap remeh lawan mentang-mentang mereka kalah dengan telak lawan Taiwan. Tapi pemain-pemain kita menganggap sebelah mata. Jangan. Jadi kita tetap fokus karena yang menjadi tujuan utama kita adalah 3 poin. Sebelum kita melangkah dalam pertandingan hidup mati di pertandingan terakhir grup D menghadapi Taiwan. Itu Jason. Oke, Bung Ropan, tadi kan kita sudah lihat list daftar pemain Timnas Putri kita ya. Nah, nantinya semenarik apa sih permainan yang akan nantinya dimainkan kira-kira melawan Pakistan kalau kita melihat dari susunan daftar pemain? Kalau melihat dari starting line up, mungkin saja kalau bisa dilihat, pelatih Moji tidak akan mengubah starting 11 yang sudah ditampilkan melawan Kirgistan. Artinya the winning team ini akan dipertahankan dengan pola dia 4-4-2. Meninggalkan Claudia Shineman di depan dan mungkin di belakang Claudia adalah Seva Imut. Nah, kita punya kekuatan organize permainan di tengah yang sangat bagus ya, dengan Isa Wraps ada di kiri, kemudian Rosdila Siti ada di kanan. Cuma memang apakah Rosdila Siti ini akan dipertahankan atau ada perubahan rotasi yang dibuat oleh Moji? Karena saya melihat masih bisa juga memainkan misalnya Reva Oktaviani yang main babak kedua itu bagus melawan Kirgistan. Satu pemain lagi yang perlu untuk diperhatikan adalah Sydney Hopper. Kalau Sydney bisa dimainkan juga ini akan lebih bagus. Kreativitas di lapangan tengah akan jalan dengan baik. Karena kita sudah tahu di tengah itu kita punya pemain yang oke, Felicia yang sangat baik. Kemudian ada Vini Silvianus yang juga bisa bermain di tengah dengan melawan Kirgistan kemarin. Jadi tinggal tergantung bagaimana Moji melihat kondisi ada. Tapi saya pikir dengan mempertahankan starting 11 dulu minimal di 45 menit pertama ini akan oke. Karena kita butuh gol. Kita butuh gol untuk pertandingan ini gitu. Oke, Bung Ropan, nanti kan kita juga akan membahas nih dari pemain-pemain tadi, list-list tadi banyak yang on point, semoga ini bisa menguntungkan posisi kita. Tapi apakah skema atau strategi permainan yang dimainkan kemarin lawan Kirgistan bisa diaplikasikan ke lawan Pakistan atau harus ubah strategi lagi? Tapi kita akan bahas, Bung Ropan, usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, lanjut lagi kita mendiskusikan bagaimana peluang Timnas Putri kita nanti lawan Pakistan nanti malam. Bung Ropan, kalau melihat Kirgistan kemarin kan kita unggul dengan strategi yang dimainkan. Kalau untuk lawan Pakistan, skemanya masih bisa dengan yang sama kemarin atau benar-benar harus rombak total nih, Bung Ropan? Saya pikir tidak ada perombakan total. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa the winning team itu akan tetap dipertahankan oleh Moji. Ya, satu syarat bagi pemain-pemain kita adalah bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang terjadi di depan gawang lawan untuk menjadikan gol. Karena itu yang tidak terlihat melawan Kirgistan. Kita ada peluang banyak tetapi sulit untuk bisa mengkonversi jadi gol. Sehingga memang hanya ada 1 gol dari Isa Wraps yang bisa terjadi di gawang Kirgistan. Nah, di sini pasti evaluasi dilakukan oleh Moji untuk ke depan atau pada malam hari ini. Kita akan berhadapan dengan Pakistan. Dia ingin melihat chemistry yang lebih bagus lagi, meningkatkan lagi performa tim itu yang menjadi tugas bagi Moji dan dia sudah mengatakan bahwa dia ingin lihat lebih baik lagi penampilan dibanding melawan Kirgistan. Karena apalagi ini kesempatan melawan Pakistan yang secara kualitas saya bilang tadi kita ada di atas. Nah, saat ini untuk bisa menunjukkan dari pemain-pemain kalau bicara dengan skema tetap dengan 4-4-2 saya pikir itu sudah
menjadi suatu hal yang bagus. Tinggal mungkin saja ada perubahan 1-2 pemain itu menjadi hak wewenang dari pelatih Moji untuk bisa melakukan. Tapi kalau dia pun mempertahankan dengan starting 11 kemarin, itu sudah bagus. Di bawah Mister ada Iris Derow, kemudian di kanan ada Gea Yumanda, di kiri ada Sahra Musdalifa, ada Emily Nahon bermain di belakang bersama dengan Safira Ika. Itu kan sudah bagus, bermain dengan flat 4 back. Kemudian di gelandang juga kita tahu bersama kan ada Felicia di sana, ada Vini, ada Rosdila, ya kemudian ada Isa Wraps. Sudah merupakan suatu hal yang sangat baik dengan Claudia yang ada di depannya dan Sheva Imut. Jadi inilah starting 11 terbaik yang menurut saya. Tapi semua kan tergantung berpulang kepada pelatih. Kalau dia ingin merubah, ya itu hak dari dia. Begitu, Jason. Oke, Bung Ropan, kalau kita melihat bagaimana dengan permainan Pakistan, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai dari timnas Indonesia nanti di permainan nanti malam? Moji menyaksikan ya pertandingan Pakistan melawan Taiwan walaupun mereka kalah dengan 8 gol, tapi ada beberapa tentunya pemain yang dia lihat ini akan berbahaya. Counter attack mereka juga harus diantisipasi dengan baik. Ya, untuk pertahanan kita harus betul-betul mewaspadai. Mereka punya Isra Manzur yang juga bagus, ada Jamila Malik pemain yang juga oke, ada kapten mereka juga di belakang yang sangat bagus, ada Kan ya, Samina Kan yang bermain baik kemarin. Jadi 3 pemain ini juga perlu harus diperhatikan oleh pemain-pemain kita. Namun saya tetap meyakini bahwa dengan komposisi pemain di starting 11 kemarin kita akan unggul melawan Taiwan. Tinggal anak-anak aja motivasi mereka bermain di lapangan untuk bisa mengalahkan lawan. Karena dengan lebih banyak penguasaan bola, kita banyak megang bola, tentunya ini akan sangat bagus buat kita untuk bisa mengontrol permainan melawan Pakistan. Dan dengan pemain-pemain kita yang ada di tengah, kita bisa mengontrol dengan bagus. Apalagi kalau saya lihat kemarin, kalau Sydney Hooper dimainkan misalnya lebih awal, atau Eva misalnya, Octaviani itu dimainkan, ini akan bagus pemain-pemain kita. Karena semua bisa pegang bola dengan baik sekali, mengalirkan bola. Karena kita butuh gol secepat mungkin dalam pertandingan ini. Ya, pasti bagi Pakistan mereka akan lebih banyak untuk menunggu. Mereka juga tahu bahwa mereka akan sulit akan mendapat tekanan dari pemain-pemain kita. Jadi mereka menunggu counter attack yang mereka akan lakukan. Itu yang saya bilang tadi. Harus berhati-hati pemain-pemain belakang kita dengan counter attack Pakistan. Karena mereka ingin bangkit setelah kalah kemarin melawan Taiwan. Mereka tentunya ingin membuka peluang mereka untuk mengalahkan Indonesia. Walaupun dirasakan ini berat menghadapi tuan rumah. Begitu, Glory. Baik. Bung Ropan, ada beberapa pemain keturunan yang juga nantinya akan berpartisipasi, akan turun juga ke lapangan hijau. Kalau melihat komposisinya, seberapa signifikan pemain keturunan ini bisa membantu mendongkrak performa nanti malam? Oh, sangat signifikan ya, Jason, kalau bisa melihat. Karena kan 4-4-nya langsung dimainkan melawan Kyrgyzstan. Ya, termasuk Isa Derow di belakang, kemudian ada Emily Nahon bermain di back tengah, ya, ada Felicia di gelandang. Kemudian kita bisa melihat ada Isa Wraps, ya. Dan tiga dari 4 pemain ini tuh dipertahankan sampai 90 menit pertandingan waktu normal, kecuali Isa Wraps yang ditarik keluar sebagai pencetak gol. Nah, namun saya pikir ini 4-4-nya kembali akan dimainkan karena mereka punya peranan yang kuat, ya, di 4 penjaga gawang, pemain belakang, gelandang, ya, itu bagus buat kita. Pasti Moji sebagai pelatih sudah tahu melihat bahwa peran dari 4 pemain ini sangat vital buat pemain-pemain kita, ya, sehingga dia tidak akan mungkin tiba-tiba mengubah secara radikal pertandingan melawan Pakistan untuk 4-5 pemain ditukar. Saya pikir ini akan berbahaya. Lebih bagus mempertahankan mereka. Kalau kita sudah unggul 2-3 gol di babak pertama akan lebih enak. Pemain-pemain lebih enjoy masuk di babak kedua untuk bisa mengamankan kemenangan yang kita dapatkan. Karena yang kita butuhkan saat ini mencetak gol sebanyak mungkin, atau kita lebih percaya diri dengan 2-3 gol itu penting. Itu yang kita bisa lihat. Jadi tidak akan mungkin mengubah dengan pemain-pemain yang baru saja dinaturalisasi ini untuk dijadikan cadangan. Mereka pasti akan dimainkan. Semuanya akan dimainkan di babak pertama, bahkan mungkin akan dipertahankan sampai di babak kedua. Hanya saja yang menjadi tantangan besar yang saya lihat adalah Claudia Sinuman Dipan yang kemarin tidak mencetak gol harus bisa membuat gol. Karena dia memang tugas sebagai striker untuk mencetak, membobol gawang lawan. Termasuk dengan Sheva Imut. Karena kemarin kan gol itu datang dari gelandang, dari Isa Wraps. Ya, semoga dalam pertandingan nanti Claudia bisa mencetak 2-3 gol menghadapi Pakistan. Ya, peluang itu ada gitu, Jason.
Oke, baik. Berarti kita optimis ya bisa timnas putri nantinya bisa membabat abis Pakistan di laga nanti malam, dan tentu saja peran dari penonton ke-13 yaitu supporter ini sangat penting ya dalam mendukung timnas putri. Terima kasih Bung Ropan, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.